Surga adalah cita-cita semua orang, ya. Jangankan cita-cita orang-orang biasa seperti kita, bahkan surga merupakan cita-cita para anbiya, ya. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, "Waj'alni mi warathati jannatin na'im." Ya Allah, jadikan aku termasuk waris surga yang penuh dengan kenikmatan yang Allah abadikan doain dalam Al-Quran. Padahal dia adalah Khalilur Rahman. Kita tahu hanya dua nabi yang diberi gelar dengan Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Yang menunjukkan bahwasanya dua ini adalah hamba yang sangat spesial, terbaik di antara nabi-nabi yang lainnya. Itu pun mereka bercita-cita untuk masuk surga. Ya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam banyak doanya memohon untuk masuk ke dalam surga. Oleh karenanya Nabi SAW menyuruh kita untuk mohon masuk surga. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah." Barang siapa di antara kalian kalau minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Sungguhnya itulah surga yang tertinggi. Yang timbul pertanyaan bagi kita semua, apakah kita pantas masuk surga? Kalau kita kasih jawaban sederhana, tidak ada yang pantas di antara kita untuk masuk surga. Ya. Karena masuk surga ya, hanyalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan apapun, ya, amal soleh yang kita lakukan tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah sediakan di surga. Ya. Karena itu dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi." Seorang pun yang mau surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, "Qalu wala anta ya Rasulullah?" Apakah engkau juga ya Rasulullah tidak pantas masuk surga dengan amalmu? Maka Rasulullah bersabda, "Wala ana." Aku pun tidak pantas masuk surga dengan amalku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmatnya, itu sehingga aku masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis jelas, ya, bahwasanya seorang tidak pantas masuk surga dengan amalnya. Jika seorang tidak bisa masuk dengan amalnya, terus apa yang membuat dia pantas untuk masuk surga? Hal ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ya nikmat yang Allah sediakan di surga yang Allah sebut dengan Jannatun Na'im, itu surga yang penuh dengan kenikmatan, begitu luar biasa, begitu hebatnya, tidak sebanding dengan amal yang kita lakukan. Taruhlah kita beramal di dunia ini, taruhlah kita beramal terus, tidak pernah kita letih, tidak pernah kita lelah. Kita beramal paling berapa tahun ya? Sejak kita balik, taruhlah sejak balik kita sudah soleh. Dari umur 15 tahun, taruhlah kita wafat umur 60. Sekitar 45 tahun kita beramal soleh terus tidak henti-hentinya. Toh tidak ada bandingannya dengan nikmat yang Allah sediakan di surga sana. Saya ulangi, kenapa? Karena amal kita sedikit, terbatas, penuh dengan kekurangan, sementara ganjaran surga adalah sempurna dan abadi. Ya. Kalau kita bilang kata abadi bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun. Abadi selama-lamanya, tiada penghujungnya. Hanya seorang berusaha beramal soleh di masa hidupnya, kemudian dia beri ganjaran yang sempurna, abadi selama-lamanya. Ini dalil sangat jelas bahwasanya secara logika bahwasanya amal kita tidak bisa untuk membayar surga. Dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi." Tidaklah salah seorang dari kalian masuk surga dengan amalnya. Amal tersebut sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak bisa menjadi iwad sebagai tiket untuk masuk surga, tidak sebanding, sangat jauh berbeda antara sedikit amal kita dengan ganjaran yang luar biasa. Siapa dari kita berani mengatakan, "Ya Allah, saya pantas untuk masuk surga?" Enggak ada. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan hambanya yang Ia kehendaki ke dalam surga.